15. Memang tidak salah. Sebab yang bersalah hanya aku. Kau mau jadi temanku? Tanya Elder tidak juga menyerah. Ya, jawab Alisa lirih. Jadi istri. Canda Elder berharap Alisa menerimanya meski hanya sekedar teman. Jadi teman saja tidak. Apalagi istri. Elder terkekeh hingga seisi kantin berhenti makan bahkan berhenti nafas. Tentu saja itu aneh karena selama ini Elder selalu saja memasang wajah datar. Bukankah sebaiknya kau pulang dan belajar daripada harus menggangguku di sini? Ibu Alisa sempat tersenyum tipis. Apa yang membuatmu merasa terganggu dengan kehadiranku? Aku hanya ingin berteman saja. Apa itu salah? Memang tidak salah. Sebab yang bersalah hanya aku. Yang bersalah memang selalu aku. Alisa menurunkan kakinya kemudian berdiri dan pergi untuk membantu Mbak Sarah membereskan bangku meski ada beberapa mahasiswa yang masih makan. Elda kembali mengekor, bahkan membantu Alisa membereskan beberapa bangku. Aku tidak mengatakan kau bersalah. Alisa tidak bergeming. Dia mencoba mengacuhkan Elder meski ada sedikit ketertarikan yang mulai tumbuh. Kita makan bersama setelah ini. Elder masih sangat ingin menemani Alisa, paling tidak sampai wajahnya terlihat lebih baik. Ayahku bisa marah jika aku tidak pulang tepat waktu. Bukan ayah Alisa, tapi suamimu. Aku akan menemui ayahmu untuk meminta izin. Alisa meletakkan bangku seraya menoleh. Aku tidak mau. Jawab Alisa panik. Jika tidak ingin aku berbuat itu, makan bersamaku setelah ini. Kau kenapa sih? Tanya Alisa dengan suara meninggi. Aku masih ingin bersamamu dan aku tidak suka ditolak. Kamu harus makan babe. Maksa sekali. Umpat Alisa. Aku suka memaksa sebab aku benci dipaksa. Makan bersama agar kau bisa pulang dengan tenang. Alisa terdiam sejenak. Memutar tubuhnya menatap ke arah Elder yang juga menatapnya. Tampan sekali. Alisa menggelengkan kepalanya seraya menunduk. Aku berdosa sudah berkata itu. Astaga Tuhan. Ini situasi apa? Babe. Dek. Mata Alisa membulat, hati, iya. Membulat, hatinya tersentuh bahkan bergetar saat Elder mengucapkan panggilan manis untuknya. Bahkan tidak berteman. Kenapa kau memanggilku dengan sebutan itu? Terserah saja, ini mulutku. Hehehe, aku gila. Kau wajahnya membuatku gemas. Ya memang mulutmu. Jawablah, makan bersama lalu pulang. Iya. Apa ada jawaban lain selain iya? Elder kembali terkekeh. Alisa berjalan melaluinya begitu saja dengan sebuah senyuman simpul masuk ke dalam dapur untuk mengambil tas dan berpamitan dengan Mbak Sarah. Jadi hari ini kamu tidak bisa menginap Tam? Tanya Lilis mulai memasangkan belenggu pada leher Tama. Ya tidak bisa setiap hari lah Lis. Takut Alisa curiga nanti. Bilang saja takut sama Alisa. Ledek Lilis. Tidak. Mana ada aku begitu. Aku hanya menuruti apa kata Mama. Jika dia mengadu lagi bagaimana? Ya cerai saja. Nikah denganku. Tama menoleh dan cukup kaget dengan perkataan Lilis. Tidak Lis. Bukankah kamu memiliki suami dan aku memiliki istri? Sudah bisa dipastikan jika Tama belum berpikir sejauh itu. Dia hanya ingin main-main dan mencari kesenangan saja. Kalau sama-sama tidak nyaman, untuk apa dipertahankan Tam?
Kau juga tidak paskan bercinta dengannya. Lilis membuatku tahan lama dan puas saat berada di ranjang tapi aku masih mencintai Alisa. Tama tidak tahu, jika percintaan yang terasa memuaskan semalam efek dari obat kuat yang sudah dicampurkan Lilis pada minumannya. Aku belum berpikir sejauh itu. Oke. Lama-lama kau akan sadar jika aku lebih baik daripada istrimu itu. Tama mengangguk-angguk seraya memakan sajian di hadapannya. Setelah ini aku antar pulang ya. Aku mau ke rumah mama dulu. Dari kemarin membahas mamanya terus. Iya Tam. Jadi besok kita ke hotel lagi. Kita lihat saja besok. Lilis mengangguk-angguk seolah mengerti dengan posisi Tama sekarang. Padahal kenyataannya, dia tengah memikirkan cara bagaimana bisa memiliki Tama seutuhnya. Asteris 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 asteris. Elder mengakannya pelan, memperhatikan Alisa yang hanya mengaduk-aduk sajian di hadapannya. Kau yang memilih tempatnya sendiri tapi kenapa tidak berselera? Tanya Elder angkat bicara. Yang penting kau sudah kutemani makan. Bukan seperti itu aturannya Babe. Kau makan, aku makan terus pulang. Jika kau tidak makan, aku akan datang ke rumahmu. Untuk apa datang ke rumahku? Untuk melamarmu. Alisa menganggap Elder asal bicara karena ingin mengancamnya sehingga dia meraih sendok dan mulai memasukkan sedikit makanan pada mulutnya. Will you marry me, Babe? Alisa pura-pura tidak mendengar, memaksa Elder menunjukkan senyum simpul. Kau menganggap aku bercanda padahal aku serius. Imbuhnya membuat Alisa merasa terpancing untuk bicara. Aku tidak sedang ingin mengenal siapapun. Aku tidak ingin siapapun. Only you. Getaran semakin hebat terjadi di dalam hati Alisa. Dia mempercepat kunyahannya karena ingin segera pulang. Alisa takut perasaannya tidak akan mampu menolak jika nyatanya Elder menghujani dia dengan kata-kata manis yang sudah tidak didapatkannya dari Tama. Paling tidak kamu mau makan. Bersemangat sekali. Aku ingin cepat pulang. Jawab Alisa seraya mengunyah. Melihat makan, sudah cukup membuatku merasa senang. Bukankah sebaiknya kau diam saja daripada terus merayu seperti itu? Kau bahkan masih sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Bagaimana bisa kau membahas masalah menikah, melamar, jika nyatanya kau hanya memakai uang kedua orang tuamu? Aku bicara apa sih? Kenapa aku malah terbawa emosi karena ingat Mas Tama yang seorang anak mama? Kamu sudah berpikir sejauh itu Babe? Aku hanya butuh sebuah ucapan sederhana saja masalah lainnya biar ku urus. Apa maksudmu? Balas perasaanku dan dapatkan kebahagiaan setelah itu terjadi. Alisa meletakkan sendoknya sedikit kasar lalu mencoba menatap wajah tampan Elder dengan maniknya. Aku paling benci dengan gombalan. Jawab Alisa setengah berteriak hingga memicu pembeli lain melihat ke arahnya. Jangan bicara omong kosong. Kita habiskan makanan dan pulang. Imbuhnya kembali makan. Masalah yang menghantam kehidupannya membuatnya mudah tersinggung. Selalu saja. Elder melipat kedua tangannya lalu bersandar pada kursi resto. Dia memperhatikan Alisa yang tengah mempercepat makannya. Dia menatapku lagi. Sebenarnya dia sedang apa? Meskipun suka, apa harus ditatap hingga seperti itu? Batin Alisa bergejolak. Bukan merasa tidak nyaman,
Tapi dia tidak sanggup menahan jantung yang semakin berdetak tidak beraturan. Waktumu akan terbuang sia-sia jika kau menyukaiku, ucap Alisa lirih. Tujuannya agar Eldar bergerak dan tidak menatapnya hingga mematung. Katakan kenapa. Bukankah alasannya jelas? Sangat jelas. Eldar mengangguk sehingga Alisa mengira jika Eldar mengerti posisinya. Mungkin aku sedikit berlebihan dalam memaksa sebab ini kali pertama untukku. Aku tidak mengerti cara merayu atau mendekati seorang wanita seperti apa. Jadi, maaf jika memang ini sedikit membuatmu tidak nyaman. Alisa terkekeh mendengar jawaban Eldar. Tentu dia tidak percaya sebab Eldar terlihat sudah lihai dalam merayu. Padahal kenyataannya, lelaki yang duduk di hadapannya adalah bongkahan es yang baru saja mencair. Eldar tersenyum, memperhatikan gelak tawa indah di hadapannya. Walaupun dia sudah mengetahui status pernikahan Alisa, nyatanya tidak ada sedikit pun niat untuk mundur. Aku yakin ada rahasia besar yang tersimpan dari maksud pertemuanku dengannya. Kamu bahkan terlihat sangat pintar merayu. Bagaimana mungkin kamu berkata demikian? Aku sudah berpengalaman jadi jangan bodohi aku dengan alasanmu itu. Aku tidak memintamu untuk percaya. Memang tidak percaya. Alisa menggeser piringnya yang sudah kosong dan beralih pada es jeruk di hadapannya. Wajahnya terlihat lebih baik setelah makan. Syukurlah. Padahal aku tidak selera makan tapi nyatanya aku menghabiskan nasi itu dalam sekejap. Jangan sampai lupa makan agar wajahmu tidak pucat. Bersamaan itu datanglah dua orang wanita muda dan duduk tepat di sebelah. Mata Alisa sempat melirik sebentar tanpa peduli dengan ucapan Eldar. Kembali mengingat kebersamaannya bersama Tama yang selalu berakhir percekcokan, karena mata nakal Tama yang tidak bisa berhenti menjelajah. Mereka cantik sekali tapi Alisa menghindari manik Eldar yang fokus ke arahnya. Dia masih saja begitu padahal ada yang lebih indah di samping. Tidak seperti Mas Tama yang, kenapa aku malah membanding-bandingkan? Tapi Mas Tama memang keterlaluan. Tiba-tiba terlintas suatu niat untuk mematahkan persepsi pikiran Alisa yang menganggap dirinya sudah tidak menarik. Mereka cantik sekali ya, bisik Alisa. Siapa? Mereka. Alisa menunjuk dengan isyarat mata. Eldar menoleh sebentar lalu kembali ke posisi yang sama. Bagaimana menurutmu? Ibu Alisa merasa penasaran. Aku tidak melihat siapapun. Bagaimana bisa? Sudah selesai. Tanya Eldar malah mengalihkan pembicaraan sebab dia merasa itu tidak penting. Sudah. Tunggu. Aku bayar dulu. Eldar beranjak dari tempat duduknya, sementara Alisa mulai memperhatikan ekspresi Eldar yang tidak sedang bercanda. Dia lebih bisa menghargai orang yang ada di sampingnya. Itu sesuatu yang sederhana tapi Mas Tama selalu keberatan melakukannya. Bersambung.